Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bila Fitra, NIM L1A1220003 dari kelas A. Jadi saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah nutrisi ternak dasar yang berjudul jenis dan peranan organ pencernaan ruminansia. Yang pertama, pendahuluan. Hewan ruminansia adalah kelompok hewan mamalia yang biasa memamah atau memakan 2 kali dan dikenal dengan hewan memamah biak. Contoh hewan ruminansia yaitu sapi, kerbau, rusa, domba, kambing, dan lain-lainnya. Sistem pencernaan hewan ruminansia lebih kompleks dibandingkan dengan pencernaan hewan lainnya. Pada hewan ruminansia, terdapat 4 bagian lambung dengan fungsi yang spesifik. Lanjut, rumusan masalah. Adapun rumusan masalah, yang pertama, apa yang dimaksud dengan hewan ruminansia? Yang kedua, bagaimana sistem pencernaan pada ternak ruminansia? Yang ketiga, bagaimana jenis dan peranan pencernaan ruminansia? Baik, langsung pembahasan. Yang pertama, pengertian hewan ruminansia. Secara etimologi, kata ruminansia berasal dari bahasa Latin yakni ruminae, yang berarti mengunyah kembali. Dalam ilmu peternakan dan ilmu hewan, hewan ruminansia adalah hewan pemamah biak, yang mana merupakan hewan pemakan tumbuhan atau herbivora, dengan sistem pencernaan dalam 2 langkah. Meskipun demikian, semua hewan herbivora itu tidak termasuk pada kelompok ruminansia ini. Hal tersebut karena ciri utama dari hewan ruminansia adalah memiliki 2 fase mengunyah sebelum memakannya dapat dicerna di perut. Contoh hewan ruminansia sebagian besar adalah hewan ternak, yakni sapi, domba, kambing, kerbau, dan lainnya. Lanjut, ciri-ciri hewan ruminansia. Perlu diperhatikan bahwa semua hewan herbivora itu belum tentu juga termasuk dalam hewan ruminansia ini. Begitu pula dengan hewan mamalia yang belum tentu termasuk dalam kelompok hewan ini. Nah, berikut adalah ciri-ciri hewan ruminansia. Yang pertama, di dalam perutnya terdapat 4 bilik dan kaki dengan jumlah hanya 2 jari saja. Memiliki gigi seri atas berkurang atau bahkan tidak ada. Biasanya makan atau memamah rumput secara cepat, kemudian memuntahkan kembali dan memakannya kembali di dalam perut. Memiliki 4 kompartemen, yakni rumen, retikulum, omasum, dan abomasum. Yang kedua, sistem pencernaan ternak ruminansia. Ruminansia memiliki sistem pencernaan yang berbeda dengan ternak lain. Sistem pencernaan ruminansia ini memiliki beberapa tahapan dalam mencerna makanan. Dengan mengetahui sistem pencernaan ternak yang dipelihara oleh peternak, sangat bermanfaat untuk mengetahui bagaimana cara kerja saluran pencernaan sehingga memudahkan dalam penanganan jika terjadi kasus-kasus pada pencernaan. Pencernaan adalah tempat di mana makanan diproses di dalam tubuh. Pencernaan ternak memiliki lambung ganda. Proses pencernaan ternak ruminansia terjadi secara mekanis dan juga secara fermentatif. Organ pencernaan pada ternak ruminansia terdiri dari mulut, rumen, retikulum, omasum, abomasum, usus halus, cecum, kolon, dan rektum. Rumen memiliki ukuran yang paling besar, yaitu 80%, sedangkan retikulum 5%, omasum 7%, dan abomasum 8%. Next, jenis dan peranan pencernaan ternak ruminansia. Yang pertama, jenis pencernaan ruminansia, yaitu ada 3. Yang pertama adalah pencernaan secara mekanik. Pencernaan mekanik pada hewan ruminansia dimulai dari proses pengunyahan makanan. Hewan ruminansia memiliki sistem pencernaan 2 langkah yang mulai dari rumput yang dimakan, dikunyah, dan ditelan menuju ke kerongkongan. Proses pengunyahan ini memungkinkan makanan untuk dipecah menjadi partikel-partikel yang lebih kecil sehingga memudahkan dalam proses pencernaan.
pencernaan. Lalu yang kedua, proses pencernaan secara fermentatif. Pencernaan fermentatif ini dilakukan oleh enzim-enzim pencernaan. Proses dimulai dari pemunyahan makanan di dalam mulut yang memecah makanan menjadi partikel-partikel yang lebih kecil untuk memudahkan proses pencernaan selanjutnya. Selain itu, enzim-enzim pencernaan dan mikroorganisme di dalam sistem pencernaan ruminansia juga berperan dalam mencerna makanan secara fermentatif. Yang ketiga, pencernaan secara mikrobiologi. Pencernaan pada hewan ruminansia melibatkan berbagai mikroorganisme yang bekerja secara kolaboratif untuk memanfaatkan asupan pakan. Rumen merupakan tempat mikroba, tempat absorpsi volatil fatty acid atau disingkat dengan VFA, dan tempat pencampuran pakan. Yang kedua, peran dan fungsi organ pencernaan ternak ruminansia. Yang pertama, rongga mulut. Sama halnya dengan proses pencernaan hewan lain yang bukan termasuk hewan ruminansia, pencernaan pertama kali dilakukan pada mulut. Di dalam mulut pada hewan ruminansia terdiri atas gigi, lidah, kelenjar ludah atau saliva. Bagian kelenjar ludah atau saliva ini merupakan cairan kompleks yang memiliki komponen organik dan komponen anorganik. Saliva ini memiliki banyak fungsi, sebut saja untuk membantu penelanan dan suplai nutrien mikroba. Yang kedua, esofagus. Dapat disebut bahwa esofagus adalah kerongkongan yang mana merupakan saluran untuk menghubungkan antara rongga mulut dengan lambung. Pada ujung saluran esofagus terdapat daerah yang disebut dengan faring. Di dalam faring tersebut terdapat klep, yakni epiglotis, yang mengatur supaya makanan tidak masuk ke bagian trakea atau tenggorokan. Yang ketiga, lambung. Sama halnya dengan lambung pada umumnya, lambung pada hewan sapi juga berperan sebagai perut besar dan tempat makan yang telah dikunyah. Perbedaannya adalah lambung pada hewan sapi atau ternak ruminansia lainnya memiliki 4 ruangan yang berbeda, yakni rumen, retikulum, omasum, dan abomasum. Dapat dilihat pada gambar di samping. Yang pertama, rumen. Rumen ini dapat disebut sebagai kantong besar yang memiliki kapasitas sekitar 80%. Beberapa bagian rumen mempunyai pupil layaknya handuk dan tidak berkelenjar. Di dalam rumen banyak terdapat bakteri yang turut berguna untuk proses pencernaan makanan atau pakan yang berupa bakteri pencerna selulosa, bakteri pencerna hemiselulosa, bakteri pencerna hepati, bakteri pencerna gula, dan bakteri pencerna protein. Yang kedua, retikulum. Retikulum juga sering disebut sebagai perut jala dan berfungsi sebagai penahan partikel pakan, terutama ketika tengah terjadi regurgitasi rumen. Regurgitasi adalah suatu keadaan di mana cairan naik ke atas lambung apabila terjadi pada manusia, biasanya menjadi gejala. Lanjut. Ketiga, omasum. Bagian lambung ketiga pada hewan ruminansia adalah omasum, yang permukaan dindingnya memiliki wujud lipatan dan kasar dengan 5 lamina atau daun yang menyerupai duri. Lamina adalah penyaring partikel digesti yang nantinya akan masuk ke abomasum. Di dalam omasum ini akan terjadi pencampuran pakan dan air, yang mana sebagian besar air tersebut akan diserap oleh lapisan-lapisan omasum. Lanjut, abomasum. Abomasum sering disebut sebagai perut sejati sebab
Sebagian besar proses pencernaan hewan ruminansia terjadi pada bagian ini. Pada dinding abomasum terdapat kelenjar pencernaan yang menghasilkan cairan lambung dengan kandungan pepsinogen, garam, anorganik, mukosa, asam hidroklorat untuk penyerapan vitamin B12 secara efisien. Dan selanjutnya yaitu usus halus. Usus halus pada hewan ruminansia ini memiliki 3 bagian, yakni duodenum, jejunum, dan ileum. Biasanya panjang usus halus ini sekitar 22 sampai 30 kali dari panjang tubuh hewan ruminansia itu sendiri. Pada duodenum menghasilkan cairan alkali yang berfungsi sebagai pelumas dan melindungi dinding duodenum dari asam hidroklorat yang masuk dalam lambung abomasum. Pada bagian usus ini terdapat juga kelenjar empedu dan pankreas. Proses pencernaan yang terjadi dalam usus halus adalah berupa gerakan mendorong dan mencampur timus atau makanan yang sudah cair. Hewan sapi umumnya menggunakan gerakan pristatik untuk mendorong timus di usus halus. Lalu usus besar. Usus besar pada hewan sapi memiliki 2 bagian dasar, sekum atau kantong buntu dan kolon. Pada bagian sekum berbentuk seperti kantong yang mencabangkan diri dari usus besar dan terletak mengarah ke arah belakang, sementara bagian kolon memiliki bentuk gulungan layaknya obat nyamuk dan terletak di arah naik datar dan turun. Lalu rektun dan anus. Rektun adalah bagian lubang tempat pembuangan feses dari tubuh hewan sapi. Sebelum dibuang melalui anus, feses akan ditampung terlebih dahulu di dalam rektum. Nah, apabila feses sudah siap dibuang, maka otot sphincter rektum akan mengatur pembukaan dan penutupan pada anus. Otot sphincter pada bagian rektum ini adalah 2, yakni otot polos dan otot plurit. Baik, sekian dan terima kasih. Itulah tadi presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.